diduga pelaku adalah kelompok teroris pimpinan Ali Kalora. Pemirsa, tidak hanya di lembaga incaran pemerintahan, polisi. radikalisme juga tumbuh subur di dunia Tren pendidikan, intoleransi dan khususnya radikalisme di kampus Indonesia dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Jihad yang paling besar bagi kita warga negara Republik Indonesia adalah jihad melawan kemiskinan, jihad melawan terorisme, jihad melawan radikalisme. Radikalisme dan terorisme tidak boleh hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Terorisme dan radikalisme adalah sebuah paham yang sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran humanis, ajaran-ajaran rahmatan lil alamin bagi agama kita, khususnya agama Islam. Ormas Islam, khususnya organisasi Nahdlatul Watan, sangat keras mengecam terhadap paham-paham terorisme dan radikalisme. Dan saya sebagai Sekjen PB Nahdlatul Watan terus menginformasikan, mengedukasi kepada masyarakat agar hati-hati dan waspada terhadap paham-paham yang merusak keutuhan NKRI, paham-paham yang melenceng, yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis. Negara kita pada saat ini menghadapi tantangan yang cukup serius dalam mengenai persoalan radikal terorisme. Persoalan yang sebetulnya juga dialami oleh banyak negara di seluruh dunia. Terkait radikalisme Islam, Nabi lebih dari 1400 tahun yang lalu sudah mewarning akan munculnya radikalisme atau ekstremisme di dalam Islam. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Iyyakum wal ghulu fiddin fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghulu fiddin." Kata Nabi, jauhilah ekstremisme beragama karena sesungguhnya ekstremisme beragama sudah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Dalam menghadapi fenomena radikal terorisme dibutuhkan peran segenap elemen masyarakat di seluruh Indonesia, terutama dari ormas-ormas yang sejak pra-kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan selalu terlibat dalam sejarah pergulatan Republik ini. NU, Muhammadiyah, maupun ormas-ormas yang lain dituntut perannya untuk ikut serta dalam merawat dan mengawal perjalanan bangsa ini. Ormas sangat penting perannya dalam menanggulangi radikal terorisme, terutama kaitannya dengan sosialisasi terhadap masyarakat, menjelaskan ajaran-ajaran yang benar sesuai dengan visi Islam yang rahmatan lil alamin. Belajar dari pengalaman Suriah, saya sebagai alumni Universitas di Suriah yang juga sekaligus korban perang Suriah, menurut saya salah satu kunci daripada stabilitas di Indonesia adalah keberadaan civil society atau gerakan-gerakan ormas Islam yang moderat. Peran ormas Islam sangatlah besar dalam kontribusinya dalam pembangunan bangsa ini. Dan inilah yang harus kita waspadai. Jangan mudah tertipu dengan simbol jubah, jangan mudah tertipu dengan jenggot yang panjang, dan seterusnya. Jangan pernah tertipu dengan simbol. Sesungguhnya parameter Islam atau bukan sebetulnya tidak sulit, yaitu tinggal kita timbang apakah sejalan dengan visi Islam yang rahmatan lil alamin atau tidak. Jika sejalan, maka itu berarti Islam. Jika tidak sejalan, maka itu berarti bukan Islam. Sekali lagi saya ingin mengajak kita semua agar supaya mewaspadai perkembangan radikal terorisme sebagai tanggung jawab kita sebagai umat beragama maupun tanggung jawab kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.